Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Dan di malam ini, terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya di kelas AI. Kelas ini ada kelas cepat ya. Cepat. Kelas cepat itu karena diharapkan Anda bisa menggunakan AI itu langsung ya, langsung tidak lagi jadi langsung setelah selesai Anda langsung bisa menggunakan atau memakai AI. Sebelum saya melanjutkan, silakan Anda ketik yes bagi teman-teman yang sudah melihat materi. Silakan, silakan ketik yes bagi teman-teman yang sudah melihat materi. Ada yang sudah melihat materi. Oke, saya cek. Oke, kita mulai ya. Sudah ada satu orang yang artinya sudah ada. Oh, ya sudah. Baik, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, nama saya Hendy. Saya adalah coach di Bimba Kanduru untuk P3K, juga untuk CPNS. Saya sehari-hari dosen, kemudian untuk pendidikan saya keluar dari UGM tahun 2002. Udah lama ya, 20 tahun yang lalu, S1 saya. Kemudian keluar dari UI 2008. KMB, S2 UI KMB. Di, saya dari UGM S1-nya, dari UI S2-nya. Sempat menjadi lulusan ataupun sudah lulus di S3 UGM, tapi tidak diteruskan. Tidak diteruskan. Oke, kita mulai saja. Dan untuk AI ini saya gunakan sudah dari tahun kemarin. Tahun kemarin saya sudah menggunakan AI. Ada beberapa buku yang saya buat dengan AI. Saya buat dengan AI. Jadi Anda nanti pun Anda bisa membuat buku, membuat apapun dengan AI, termasuk juga membuat coding, membuat ngoding, membuat dan lain sebagainya lah. Gampang lah. Nanti kalau Anda bisa AI itu gampang banget. Apalagi kalau hanya makalah lah, gampang. Oke, yang saya ajarkan malam ini adalah ChatGPT. Kita fokus dengan ChatGPT, walaupun nanti saya ada beberapa AI yang bisa Anda gunakan dari mulai Gemini, Gemini itu milik Google, kemudian juga You, ya itu juga nanti kita akan bahas. Tapi lebih cenderung kita akan masuknya ke ChatGPT. ChatGPT sendiri adalah chatbot, itu ya robot ya. Jadi robot, bot itu adalah singkatan dari ini nih. Bot itu dari robot ya. Jadi robot yang bisa ngechat sama kita ya. Yang berbasis artificial intelligence. Jadi AI itu AI, artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang dapat melakukan interaksi percakapan dengan penggunanya secara canggih. Nah, inilah ya. Anda mau marketer, mau pebisnis, atau Anda yang mau ujian pun ini bisa menggunakan ChatGPT. Nah, ini. Nah, kemudian manfaat ChatGPT ini harusnya P3K ya. Karena kemarin saya ngajar CPNS untuk CPNS. Manfaatnya gimana? Ini bisa menjawab materi P3K kapan saja. Memberikan penjelasan yang detail dan mudah dipahami. Nanti kita akan buktikan. Informasi yang luas, akses pengetahuan medis dan keperawatan yang terkini dapat membantu mencari referensi literatur ilmiah. Persiapan ujian, membantu latihan-latihan soal, ya, memberikan tip dan trik menghadapi ujian. Ini bisa digunakan dengan menggunakan ChatGPT. Nah, mengapa menggunakan ChatGPT dalam persiapan CPNS atau P3K? Ini
ini gratis ya. Ini gratis. Yang kedua, Anda tinggal menyusun prompt. Ini namanya prompt. Prompt nanti kita belajar. Kemudian fitur dan lain sebagainya. Fitur pertanyaannya, pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana cara masuknya? Anda tinggal masuk ke sini, masuk ke sini ya. Jadi mudah banget. Anda tinggal masuk. Kalau yang belum punya nanti saya ajarin dari awal ya tentang. Kemudian Anda sign up, daftar ya biasa. Anda daftar biasa pakai Google, yang enak pakai Google aja. Email Google ya, pakai email. Pakai email Google, ini gampang bener. Kemudian, nah ini sign up. Setelah masuk ya sudah. Ada konfirmasi biasanya ke email, biasa konfirmasi ke email ya. Udah itu aja. Setelah ini tinggal nulis apa yang Anda butuhkan, tulis di sini. Selesai segitulah, nggak banyak yang harus Anda lakukan. Anda sudah selesai, Anda bisa melakukan apa saja. Kemudian, apa yang Anda perlukan? Yang Anda perlukan ini from tadi nanti kita belajar. Kalau P3K kisi-kisi terbaru, kisi terbaru nanti kita lihat dari permen, permen nanti kita lihat. Kemudian dari materi pokok, materi pokok, pokok ya, pokok. Dan nanti mungkin nanti akan muncul kisi-kisi tahun sekarang gimana? 2024 ya, 2024. Karena belum ada 2024. Kemudian FR. Nah, FR adalah frequently frequently reported, reported ya. Jadi yang dilaporkan yang secara terus-menerus. Jadi si A dapat ini, si B dapat ini, si D dapat gitu ya. Dan yang kedua adalah latihan soal. Semuanya dalam bentuk digital. Jadi Anda tidak walaupun boleh pakai buku fisik, tapi nanti kopi Anda harus ketik ulang, repot kan? Ya, gitu ya. Kemudian mengapa hasilnya harus menggunakan prompt? Nanti kalau tidak menggunakan prompt, hasilnya melenceng, melenceng ya. Harusnya lurus, ini belok kayak di sini. Jadi nggak benar, jawabannya salah. Mungkin semua orang juga bisa, karena nggak ada bedanya sebenarnya ngetik di Google dengan di sini. Cuman di Google nanti kita buktikan. Kalau di Google itu yang keluar kita nyari sendiri linknya. Tapi kalau di sini sudah dibuatin dengan jawabannya. Ya, ini pengertian prompt adalah instruksi atau pertanyaan yang diberikan oleh orang ya orang lain, oleh orang lain kepada mode AI untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Fungsi prompt mengarahkan model untuk memberikan informasi yang relevan, membantu mendapatkan jawaban dan solusi yang spesifik. Itu contoh. Jadi tujuan prompt itu tujuan prompt itu. Kemudian selanjutnya, tip membuat prompt efektif, yang pertama gunakan bahasa yang jelas dan tepat, jangan ambigu. Kemudian sertakan konteks yang relevan, ya. Anda secara apa, situasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Fokus pada satu topik. Jadi kalau Anda topik P3K, P3K aja terus. Ya, P3K aja terus. Jadi nggak pusing ininya apa si AI-nya nggak pusing. Jadi Anda memiliki spesifikasi atau spesialisasi. Nah, cara membuatnya, Anda seorang CPNS atau P3K, kerja tentukan peran AI. Jadi gini. Jadi logika sederhana ini adalah robot, robot. Jadi robot itu diajarin dulu sama kita, diajarin dulu sama kita supaya robot ini pintar. Si ini robot itu pintar. Jadi kalau sudah robot itu dikasih satu kali udah selesai. Nanti saya jelaskan bagaimana membuat robot kita supaya pintar. Nanti saya jelaskan. Karena kalau tidak diajarin ini jadi masih bodoh walaupun robot masih bodoh gitu. Jadi tetap dia harus diberikan data-data. Kemudian berikan perintah materi yang jelas, lengkap, jawaban berikan dan pembahasan. Nah, contohnya ini yang warna merah ini prompt. Anda seorang dosen gawat darurat sedang membuat soal dan jawaban untuk mahasiswa Anda. Berikan jawaban dan bahasa yang mudah dimengerti. Ini soalnya dari sini. Nanti dia disuruh milih apa yang dilakukan di sini, yang bisa dia lakukan. Tinggal masukkan, copy paste aja dari sini, di copy sampai di sini. Jadi kan Anda berarti soal itu di copy dari sini, soalnya kan soal dari mulai sini kan. Nah, soal dari sini.
Ini prom, ini prom. Jadi ini adalah awalan saja. Anda seorang perawat, Anda seorang mahasiswa, dan lain sebagainya. Ini soal yang ada kopi dari bank soal Anda. Kemudian sama, ada dosen keperawatan perawat sedang membuat materi jawaban tentang homeostatis terapeutik. Buatlah jawaban pembahasan soal target mahasiswa keperawatan semester akhir. Posisi menunjukkan keinginan menyatakan mendengar sesuatu atau sikap komunis terapeutik adalah, nah ini. Nanti kita disuruh pilih. Manajerial pun sama. Ini untuk etika sudah membuat, oh ini etika ya bukan manajerial, coret etika. Ini dia seorang disuruh milih. Nah, kemudian ini manajerialnya, Anda seorang peserta PK berikan jawaban pembebasan soal. Jadi prom itu singkatnya adalah instruksi. Yang instruksi itu harus didahului dia posisi sebagai apa, kemudian tugas dia apa. Nah, itu aja sih gampangnya. Nah, ini juga manajerial sama sosiokultural kalau ini kalau nggak salah. Ini toleransi sosiokultural bukan manajerial. Oke. Sampai di sana teman-teman boleh kalau ada yang bertanya materinya sampai sana. Gampang bener. Kita langsung praktek teman-teman. Kita langsung praktek. Sebentar. Kita langsung praktek. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Nah, sekarang saya kalau tidak ada bertanya, saya masukkan sini. Nah, ini saya sudah, Anda bisa kan selalu pertanyaan, ada yang di-download nggak? Nggak usah lah, sementara nggak usah di-download, ya. Nggak usah di-download, ini WA. Hapus aja lah ya, dulu. Nah, nggak usah di-download dan lain sebagainya. Anda tinggal ngetik, ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Nah, Anda tinggal ngetik Google aja, Google. Si Google ya, Google. Sudah seperti ini tinggal apa? Anda masuk ke chat. Tak ada tulisannya karena saya pernah pakai berarti chat GPT. Ah, tinggal pilih gitu. Sudah segini, Anda tinggal lihat openai.com. Boleh di sini, boleh di sini ya. Tinggal klik aja. Nah, karena saya sudah punya, maka saya tinggal start now. Start now. Nah, start now, saya sudah punya nih. Oh, saya sudah punya. Makanya saya keluar dulu. Saya keluar log out dulu. Karena kan ngajarin Anda, saya harus keluar. Sign up. Nah, dari awal nih, sign up. Saya pilih pakai continue with Google. Google yang mana yang belum? Yang ini misalnya. Mudah-mudahan. Atau yang ini. Yang mana yang belum ya? Ini deh. Lanjut. Misalnya. Mudah-mudahan bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, ini ya ditulis aja 23, ngarang aja 11. Tapi kalau umur Anda ya masukin aja, agree gitu aja udah. Nah ini kita tunggu langsung masuk nggak? Karena saya pakai, langsung masuk ya. Oke, let's go. Ini langsung masuk. Jadi daftarnya segitu saja, mudah saja daftarnya, tidak sulit. Nah, tadi kita kan punya AI ini. Tadi kita punya contoh apa tadi contoh apa tadi? Contoh materi prom, contoh prom. Nah, contoh prom yang ini kita copy dulu. Yang promnya tadi kan copy nih. Nah, kita copy promnya. Nah, masukkan sini. Dipaste di sini, dipaste. Bukan tadi ada, Anda seorang dosen etika perawatan yang membahas kunci jawaban dan lain sebagainya. Maka Anda kita tinggal enter. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan pinter. Kan? Berapa detik? Oh, ini coba lihat di sini. Dia
Pilihannya seorang perawat memberikan manfaat keuntungan efek samping balita, ya apa efek samping. Kemudian perawat memberi kesempatan pada keluarga untuk memutuskan melakukan tindakan pada bayinya. Berarti kan jawabannya otonomi. Tapi jawaban otonomi itu tidak buat kita tidak cukup karena kita ingin belajar bagaimana menjelaskannya yang lebih baik. Nah, ini copy aja dulu. Copy ya tadi, masukin lagi ke sini, paste. Nah, di atasnya ditulis lagi. Kita buat. Ini kan tadi prompt sampai di sini nih, sampai di sini. Ya, dari sini ke sini soal. Nah, kita buat lagi. Nah, jelaskan juga setiap pilihan ya, sertai dengan contoh, contohnya, contohnya. Ini tambahan. Kita nambahkan kalimat segini, ya, kalimat yang jelaskan juga setiap pilihan disertai contohnya. Kita memberikan contoh seperti itu, ya. Ini kan aslinya ini, sekarang kita tambahkan kalimat segitu, sedikit aja. Kita coba lihat hasilnya. Oh, ini keep continue. Nah, penjelasan otonomi. Oh, contoh lain, pasien, bla 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 bla. Nah, coba lihat. Beneficient dijelaskan, non-efisien dijelaskan, parasiti dijelaskan, justice dijelaskan. Contohnya juga diberikan. Jadi, dari satu soal pun, ini kan otonomi kan jawabannya tetap otonomi. Nah, dari otonomi pun kita dapat berapa soal, dari berapa penjelasan? Empat. Dari satu soal kita bisa mendapatkan minimal empat pengetahuan. Ya kan pengetahuan tambahannya maksudnya beneficient kita tahu ya memberikan obat penghilang sakit kepada pasien yang memiliki penyakit hebat. Ini menolak memberikan dosis obat lebih tinggi dari diresepkan dokter meskipun pasien meminta lebih menghindari risiko overdosis. Veracity, jujur, justice, adil ya gitu ya. Jadi dari satu materi dari satu materi dari materi satu soal kita bisa mendapatkan banyak. Begitu, teman-teman, materi kita sebenarnya sudah selesai. Ayo, ada yang komen sebelum saya lanjutkan? Ada yang komen nggak? Gimana? Ada yang tertarik? Lebih cepat Anda membuka buku atau Anda membuka Google? Yo, yo. Ada yang mau komen? Ada yang mau berkomentar? Kira-kira lebih mudah nggak belajar kalau Anda menggunakan ChatGPT? Lebih mudah nggak? Apakah Anda harus tanya ke temannya yang notabene temanmu itu adalah sainganmu gitu? Harus bertanya enggak? Enggak harus kan? Enggak harus Anda bertanya. Karena Anda sudah memiliki jawaban sendiri, alat sendiri. Ya, cuman tinggal Anda download, daftar, kasih kasih pinter. Kasih pinternya kayak gimana? Cara memberi kasih pintar gimana? Gini cara ngasih pintar. Karena ini mungkin di laptop saya sudah ada cokinya. Ya, kalau Anda belum ada ya gimana ngasih pintar? Ngasih pintarnya gini, ngasih pintarnya. Gini. Anda masuk ke Google, ya kan? Masuk Google misalnya etika keperawatan. Nah, etika keperawatan. Klik aja gini. Ini klik misalnya yang dari Atma Jaya kita klik, misalkan klik saja, sama bener ya. Diklik atau yang ini misalnya, 7 prinsip. Nah, ini kita masukin aja. Nah, oh Atma Jaya sudah keluar ya. Coba kita lihat. Nah, ini ambil aja prinsip etik dari sini. Ini salah satu contohnya, salah contoh. Masukkan, masukkan ke ChatGPT. Misalnya, perhatikan et- artikel ini. Misalnya, paste oleh Anda. Kemudian, tulis ulang
dengan bahasa sederhana. Nah, ini perintahnya, ini promnya. Tadi perhatikan tulisan ini, kemudian tulis ulang dengan bahasa sederhana. Tinggal masukkan, ya. Kita tunggu sebentar dan mereka, nah ini lagi berpikir dia. Oh, etika dengan bahasa sederhana. Ini dia sedang kita buat supaya dia pinter. Nanti kalau ada pertanyaan tentang etika, maka dia bisa menjawab dengan sendirinya. Gitu. Itu cara membuat dia pintar. Nah, ini coba accountability. Nah, Anda bisa berikan contohnya, bisa kan? Berikan contohnya dari setiap etik. Bisa Anda gunakan seperti itu. Jadi, ini bagaimana cara memindahkannya? Ini copy, ya copy, Ctrl C, ya. Anda bisa di sini namanya Notepad Online. Notepad Online, ya. Ada Notepad Online. Oh, saya punya nih. Blended campuran. Nah, ini new misalnya. Ayo sure, oke. Kita paste aja di sini, paste. Simpan. Kalau Anda punya ini, punya apa? Punya atau buka Word juga, kok paste di sana. Jadi Anda punya catatan. Jadi Anda punya catatan. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita kasih contoh. Kasih contohnya gimana? eh Kita akan melihat, saya kan tadi mengeluarkan e-book nih. E-book apa tadi itu? FR ya, FR. Nah, frekuensi reward ya, saya masukkan. Saya liatin dulu ke Anda. Saya ini yang saya buat tadi. Membuat ini sih tidak lebih dari berapa berapa jam saya buat ini? Nggak 1 jam. Dapat berapa halaman? Ini contohnya nih. Di sini kan kita punya ini nih, frekuensi reward. Apa yang sering di, nah di sini coba TAK halusinasi, perseptor, mentorship. Kita buka aja gini misalnya. Ambil aja C, Ctrl C misalnya ya. Nah, kita masuk lagi ke sono ke ChatGPT. Ini kita stop, kita masuknya lagi ke mana tadi ChatGPT. Oh, Safari ini. Nah, oh, ChatGPT mana? Nah, di sini kita, Anda promnya ya, Anda seorang, duh, tar. Anda seorang manajer keperawatan. Dan jelaskan tentang konsep atau perbedaan dan manfaat, misalkan manfaat, manfaat, pasti kita pastikan perseptor dan mentorship. Kita enter aja, enter ya. Kemudian kita tanyakan mentorship. Jadi perawatan perseptor definisinya apa, tujuannya apa, ya, durasinya, manfaatnya, mentorship, tujuannya, durasinya, manfaat, perbedaannya, fokusnya, tuh dengan sendirinya keluar. Ini berfungsi pada saat Anda mendapatkan ada orang yang sudah keluar dari ruang ujian. Ada yang namakan FR kan. Ambil oleh Anda, masukkan ke ChatGPT. Kita tidak pernah tahu yang keluar yang mana. Kata mereka, oh etik ada, ambil masuk sini. Oh baca aja semuanya. Gitu. Jadi Anda punya keuntungan ya, keuntungan kalau Anda bisa AI, Anda bisa langsung dengan cepat. Saya menganjurkan Anda cukup, Anda ada aplikasinya, kalau mau di Play Store juga ada, mau kemudian di App Store juga Anda pakai Go apa pakai iPhone atau Android kan masing-masing punya ya, jualannya. Anda cari aja ChatGPT. Kalau saya menganjurkan kalau pakai laptop nggak usah pakai aplikasi, tapi kalau Anda
mau pakai HP, ya pakai HP pun saya suka pakai HP, pakai ChatGPT, pakai ini aja langsung pakai di Chrome atau di Safari atau dimanapun yang penting Anda ada ini Bu ya, ada yang bisa kita jalankan untuk internet. Aplikasinya juga boleh, bebas. Nah, silakan aja. Ya, cuman kalau di aplikasi kita tidak bisa ngambil bolak-balik, susah gitu bolak-baliknya, ya kan? Bolak-baliknya ke sana gitu ke email, gitu ya. Jadi tidak usah pakai aplikasi. Ini contohnya. Bagaimana teman-teman? Kira-kira cepet nggak kalau jadi kalau belajar saja sudah mudah seperti ini, tidak ada alasan teman-teman itu tidak lulus. Tidak ada alasan teman-teman tidak lulus. Ya, pakai Chrome aja, tidak usah. Ya, contoh, misalnya, ini kan contohnya gini. Sekarang contoh tadi kan sudah saya tunjukin nih. Saya tunjukkan apa si. Sekarang saya tunjukkan lagi ke Anda bagaimana kalau ada soal. Nah, soal. Nah, ini saya pakai ini. Bentar. Nah, ini. Saya punya soal. Nah, saya punya soal banyak bener. Banyak bener. Kemungkinan Anda yang kemarin yang dapat promo dapat juga nih soal yang kayak gini. Ini saya dapat soal. Tapi jawabannya itu belum tentu benar ini ya. Belum tentu benar. Gimana kalau saya dapat soal seperti ini? Copy aja. Copy. Kemudian kita masuk ke mana? Kita masuk ke Safari lagi. Kita masuk ke sana lagi. Nah, Safari lagi ya. Kita masuk ke Safari lagi. Kita paste di sini. Jawabnya ada kan? Nah, kita rapikan aja, rapikan. Rapikan. Oh, bersatu-satu nih jawabannya. Buka dengan teknik jauh trust, jauh trust. Tinggal cross finger dengan teknik head tilt, head tilt. Nah ini kan soal nih, ngambil dari drilling soal. Nah kita juga promptnya gimana? Anda seorang perawat, cukup, atau supaya mantap perawat gawat darurat. Nah, misalkan darurat. Anda Anda sedang membuat kunci jawaban dan pembahasan soal. Berikan jawaban dan pembahasan yang mudah mudah dimengerti oleh targetnya siapa? Mahasiswa semester akhir misalnya. Kalau perawat lain bisa, semester akhir bisa, bebas lah itu ya. Akhir, nah gitu ya. Itu formnya kita sudah dapat, maka kita tinggal enter. Kita lihat hasilnya. Tunggu sebentar. Oh, tuh kan. Itu penjelasannya. Was finger. Oh, penjelasannya. Kenapa jawaban ini tidak disarankan? Kenapa jawaban ini tidak disarankan? Finger swab itu. Oh, kita sampai tahu nih, OPA itu pada pasien yang tidak sadar atau tidak memiliki refleks muntah. Pinjol swab hanya dilakukan dan lain sebagainya. Ini, oh kenapa kok tidak? Nah ini kan sudah saya prom ya, dikasih prom. Nah, itu jawabannya seperti itu. Silakan. Jawaban seperti itu. Kalau sudah promnya sudah satu, pernah menulis prom, satu kali promnya ditulis ya.
maka kita tinggal maka kita tinggal copy paste yang lainnya. Bentar, saya cek dulu promnya. Nah, contoh. Nah, contoh ini saya kasih lagi soal ya. Contoh soal lagi. Saya masuk lagi ke soal. Saya masuk lagi ke soal. Salah, salah. Ah, saya berikan soal. Saya nggak ngasih prom ya. Saya nggak ngasih prom. Ini saya enter aja supaya enak dilihat. Saya nggak ngasih prom kan. Nggak ada prom yang saya ketik. Saya enter aja. Enter. Saya nggak ngasih prom. Nggak ngasih perintah di awal. Tapi dia langsung memberikan jawaban. Ya, kondisi pasien dan lain sebagainya. Cekarotis dan lain sebagainya. Ini jadi sudah. Nah ini kita tinggal benar. Kalau kalau salah jawabannya berarti ini pasiennya kurang apa sih AI-nya kurang pintar. Bagaimana caranya? Coba kita lihat baca aja. Misalnya, seorang UGD rumah sakit penurunan kesadaran setelah napas terengah-engah tidak berespon terhadap rasa nyeri menurut keluarga sudah mulai sejak 2 hari yang lalu. Ya, apa tindakan yang dilakukan? Dia kan hanya terengah-engah. Terengah-engah berarti ABC-nya nggak masalah. Tidak berespon jadi berpenurunan kesadaran. Berarti tinggal ini tidak berespon. Tapi responnya berapa? Kaji tinggal kesadarannya. Kan nggak ada disuruh. Kalau terengah-engah berarti bukan jalan napas berhasil. Jadi benar kaji tinggal kesadaran. Cek nadi karotis masa orang berengah-engah, oh nadinya hilang gitu kan nggak mungkin. Jadi benar jawabannya. Nah ini sudah benar seperti ini. Nah gini kesimpulan yang pertama adalah mengkaji tinggal kesadaran untuk menentukan kondisi neurologis mengarah tindakan selanjutnya. Hal ini langkah dari utama menangani kedaulatan airway breathing. Nah di sini ada disability kan disability ini disability exposure dan ABC dijelaskan demikian. Demikian mudahnya dijelaskan. Begitu teman-teman. Itu jadi kita bisa ngambil dari soal, bisa ngambil dari FR, bisa ngambil dari mana saja. Ya, bisa ngambil dari mana saja. Sumbernya. Jadi yang Anda butuhkan, saya bilang tadi, yang Anda butuhkan adalah e-book, kisi-kisi. Nah, kisi-kisi yang mana? Nah, saya tunjukkan lagi ke Anda. Permen. Oh ya, permen. Nah, ini. Jangan di sini. Di sini aja langsung. Carinya gini nyarinya. Google, Google ya. Permen. Nah, ada Permenpan RB nomor 35 tahun 2021. 35 atau yang ini dulu. Nah, yang ini deh. Kita ambil nih, ini ambil perawat ya. Tidak download, download. Nah, di permen ini dijelaskan bahwa fungsi perawat itu macam-macam. Coba kita jelaskan. Kita lihat ya, kita lihat. Dari permen itu nih misalnya nomor pertama, saya kopas nomor pertama ya, nanti saya kasih ke Anda. Permen nomor pertama adalah tentang, nah ini. Nah ini saya copy paste, melakukan pengkajian dasar keperawatan. Misalkan Anda seorang perawat, berikan berikan penjelasan tentang tentang melakukan udah ya dengan target mahasiswa. Nah, enter aja. Ini dari permen. Permennya ya kita ambil. Tuh, udah dijelasin nih. Jadi dari permen, data objektif apa, data subjektif apa, pemeriksaan fisik, palpasi itu, gitu ya. Sebenarnya saya ngambil dari mana? Nanti saya tunjukkan. Setelah selesai ini saya tunjukkan. Sebenarnya saya ngambil dari mana? Sosiokultural, analisis data, no. Diagnosa, penting pengkajian, contoh praktek. Oh, dengan contohnya itu satu, satu. Ya,
Saya beri satu-satu. Kemudian ada lagi yang di apa yang ada di permen yang menjadi tugas Anda. Ini ada di semua ini ya. Ada di semua di baik S1 maupun D3. Paste melakukan perawatan luka. Ada. Karena saya sudah memberikan prom tadi di awal. Nah ya. Nah ini saya sudah memberikan prom di awal ya, jadi ya sudah. Bang, lihat tindakannya. Jadi dengan menggunakan ChatGPT kerjaannya lebih mudah, kerjaannya lebih mudah, lebih mudah. Ada no, ada kotoran, sisa, tunggu aja. Oh, dokumentasi jenis perawatan akut, oh ya, diabetes, kronis, terbuka, apa apa enggak ini coba pentingnya aseptik, Masya Allah, coba ini kan mudah banget itu kan, silakan ya, silakan. Jadi mudah banget untuk Anda kalau Anda sudah punya permen, sudah punya kisi-kisi, punya FR, udah gampang. Tahun kemarin misalnya jelaskan, misalnya tahun kemarin ya keluar nih. Jelaskan tentang warna luka pada pasien, pada luka dan pada luka, warna luka ya. Nah, warna luka. Kemarin pernah lihat warna luka merah itu apa? Granulasi. Pernah ya? Pernah ujian keluar di ujian itu. Luka kuning apa tuh? Adanya nekrosis, slow tuh ada slow. Nah, pernah keluar slow di ujian sebelumnya? Tindakannya apa? Luka hitam, nekrotik atau esar. Tindakannya apa? Kesimpulan. Misalnya hanya segini, dikasih tiga. Kalau misalnya ternyata banyak, kita contoh misalnya banyak, kita cari di Google, sebutkan warna luka klinis, warna pada luka, misalnya. Kan nah, warna luka merah, nekrotik hitam, nah slow. Nah, ini kan ada nih, granulasi kuning, slow, black hitam. Kan hanya segini. Coba hanya segini kan. Luka yang baik apa, warna putih luka apa, kuning apa, dan lain sebagainya. Jadi kita dengan menggunakan ini bisa. Misalnya ada juga, aduh, saya nggak ngerti, saya, Anda seorang eh, perawat maternitas. Jelaskan tentang Leopold, Leopold. Nah, nah, ya sih. Karena nggak ngerti Leopold. Ada materi katanya materi di ujian Leopold. Nah, menilai tujuannya menilai angka Leopold satu, Bunda Grip, tuh. Leopold dua, Umbilical Grip, Kutasi, Puka-Puki, Leopold tiga, Favik Grip. Saya juga baru tahu ada Favik. Keempat, eh, nah ini sudah ada, nah saya punya limit. Kalau sudah kayak gini gimana? Ganti lagi ke sini. Ini kan sudah limit, no, ada limit. Ya kita ganti ke sini. Klik, yang baru lagi. Biarin aja ini di sini, ya kan? Begitu. eh Contoh, mas saya kasih lagi soal
Soal berapa? Soal apa ya? Nah, soal komunitas nih. Soal komunitas. Anda seorang perawat. Jadi untuk memberikan prom itu cukup di awal saja, perawat komunitas. Berikan jawaban dan pembahasan untuk Hasan untuk soal berikut. Pasti soalnya. Enter sama kita. Oh, tweet. Pembahasan, analisis datanya, pembahasan bla bla bla, kesimpulan. Kesimpulannya resiko terjadi gangguan pernapasan. Tuh, emang benar tuh. Jarak rumah sekian, penyakit derita sekian, diare sekian, TB sekian, jendela ventilasinya jarang dibuka. Jadi jawabannya katanya resiko terjadi penyakit pernapasan. Jadi jawabannya apa ini? Jadi penyakit, jadi A jawabannya tuh. Udah selesai teman-teman. Pembahasan buruk, kontribusi polutan. Alasannya apa? Kira-kira kalau Anda sudah mahir dengan ChatGPT, lebih cepat atau lebih lambat bekerjanya? Lebih cepat atau lebih lambat? Cuman masalahnya Anda tinggal punya punya nggak Anda eh, materinya gitu kan? Itu yang akan Anda gunakan. Yo, silakan. Yuk, silakan teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah 1 jam juga enggak ya? 1 jam juga enggak. Jadi kalau Anda bisa, Anda cepat itu bisa lah. Nggak ada yang sulit sebenarnya. Ngajarinya cuman gitu. Cuman gitu. Ada yang bonus, ada yang ikutan ya, ada yang bayar ya. Ilmu ini judulnya. Anda mau apa juga bisa. Anda mau cari, coba. Anda seorang seorang perawat yang ingin bisnis, berbisnis. Berikan berikan ide bisnis yang bisnis yang bisa Anda jalankan di rumah. Ntar aja. Oh, pelatihan, ilustrasi. Jadi bukan hanya untuk membuat e-book tuh kan. Membuat e-book tadi kayak tadi aja. Copy paste ke Word atau ke PDF apa ke PPT. Jadi itu bisa tuh Anda jadi produk kesehatan do it yourself di ya. Oh mau kemana ke di bukan ke DIY gitu ya. Ini contoh bisnis misalnya seperti itu. Saya pun sama menggunakan bikin coding juga saya menggunakan ChatGPT ya. Itu teman-teman ada yang tanyakan. Jadi prinsipnya Anda bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan untuk belajar. Oh, tadi saya jelaskan bagaimana menggunakan yang lain. Nah, saya jelaskan tadi Anda kita sudah ke Google kan? Nah, hapus dulu Google-nya. Anda tinggal masuk ke Gemini. Gemini itu dari Google. Jadi Gemini itu tinggal chat. Nah, sama saja. No, halo Andy, karena saya sudah bekerja. Misalkan jelaskan tentang tentang warna luka dan sertakan sumbernya. Nah, misalnya.
Warna luka merah, awal, kuning, hitam, ungu. Oh, bunga. Ada nih. Cat. Disclaimer bahwa tidak ingin tujuan pendidikan tidak dimaksud untuk sarana profesional. Ini disclaimer aja. Misalkan Anda nggak ini pingin lagi memulai lagi ya tulis lagi. Ya, sumbernya, sumbernya, sumber atau referensinya. Nah, Anda tinggal klik aja. Nah, ini kan slide share. Nah, Anda tinggal klik kanan. Oh, saya langsung di sini dapat materi perawatan luka. Ininya Skokom. Nah, tuh kan. Tuh, kulit dan lain sebagainya. Anda tinggal apa? Anda tinggal download dalam PPT misalnya. Sudah dapat saya. Oh, your slide is downloading. Saya sudah dapat ini PPT ini. Jadi begitu mudahnya kita mendapatkan materi. Begitu mudahnya kita mendapatkan materi. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya tadi bilang, tadi masuk lagi Google ya, Google. Yo, yo, ya ada yo.com, enter, enter. Anda sama seperti tadi, tinggal latih awal, tinggal masuk juga sama nih, nih sama juga. Jelaskan tentang warna IV catheter misalkan atau abokat, abokat. Nah, gitu. Enter aja cuma. Coba kita tungguin aja. Ukuran biru, kuning. Ah, abu-abu kan sedikit no. Ada yang bisa bantu. Ini source-nya. Kita ketik source-nya, rumah, dokumen. Ini juga ada nih. Dia sudah ngasih tentang source-nya. Kita coba pakai ini. ChatGPT 4. Ah, merah kuning. Lebih lengkap ChatGPT. Makanya kenapa saya nganjurin ChatGPT? Karena lebih lengkap. ChatGPT 4. Anda punya, saya punya. Jadi, kalau kita pakai gratisan aja deh gitu dulu ya. Ini juga Anda bisa gunakan bisa gunakan Gemini, bisa menggunakan ChatGPT. Tetapi saya anjurkan Anda menggunakan dulu dengan ChatGPT. Coba kita lihat. Jelas, eh, sebutkan dan jelaskan tentang warna dan ukuran bokat atau IV kateter. Kali kateter. Enter aja kita. Oh, dikasih. Mana yang mana? Mau yang mana? Mau kiri, mau kanan? Apa bentuk penulisannya? Coba boket, trademark. Nah, tuh warna kuning, penjelasan warna. Kan kalau ini kan dijelaskan ya ungu, diameter sekian. Kalau ini di ini. Ya, kita yang enak yang ini, kita pilih aja, klik aja yang ini. Nah, kan. Oh, kan. Enak kan? Jadi enak chat GPT dibanding yang lain. Makanya cukup dengan chat GPT. Begitu teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi Anda tinggal punya materinya. Materinya tadi saya sudah menunjukkan ke Anda. Kita rubah lagi ke sini. Materinya Anda bisa mana tadi? Ini. Anda bisa menggunakan materi itu adalah yang ini. Ah, ah. Ini lihat ada 387 soal, halaman. Oh, ada 387 halaman. Dari mulai KMB, Kadar KMB. Oh, ini apa ini? Oh, ini jiwa ya, jiwa nih, jiwa. Jiwa, keluarga, ke bawah. Coba, ini apa ini? Ini sampai banyak bener nih.
sampai dengan 300 soal nih. Apa ini? KMB kayaknya. Oh, KMB bener, KMB itu. KMB. Ah, KMB kan. Kemudian komunitas. Oh, ada tuh soal-soal. Nah, kemudian ini yang akan menemani Anda. Permen. Tadi yang saya katakan permen apa? Ini Anda perawat terampil. Perawat terampil itu harus bisa apa? Ini. Harus bisa ini. Oh, terampil. Tadi kan saya sudah ngambil yang ini ya. Saya ngambil yang ini tadi. Komisi terapeutik. Ada. No. Perawat terampil itu harus sampai bisa sampai 18. Kemudian perawat ahli. Perawat ahli nih, ahli pertama, pengkajian lanjutan dan lain sebagainya. Nah, nah, ada sampai 50 berapa? 52 kalau nggak salah. 52. Sampai dengan mentorship, preceptorship. Nah, kemudian, oh ini cara weekend. Ini mah enggak. Cuma e-book tadi saya dapat bikin e-book. Tadi, oh FR ya. FR. FR PPPK. Ah, tadi mana? Mana tadi? Oh, di mana tadi? Seri FR. Perasaan saya tadi buka. Oke, open. Enggak ya? FRD 3. Ya, ini Zoom. Nah, kalau ini dikasihkan. Kalau ini dikasih, ini. Jadi misalnya FR tahun kemarin, kateter. Apa yang harus ada di kateter? Jelasin semua. Ini nanti dikasih. Kalau ini dikasih. Kalau yang tadi nggak dikasih, yang nggak tadi mah itu yang jualan itu nggak dikasih. Nah ini frekuensi default ya. Nah piramida komunitas dan lain sebagainya. Bentar. Yang nggak dikasih itu yang mana ya? Bentar, saya cek cari dulu. Nah dari bentar. Hari ini yang hari ini. Ya, PPPK. Perawat. PDF. PDF. Oh, oh no, sebentar. Saya cek dulu. Ini harus dicek dulu nih. Harus dicek dulu. Ah, tahuan. Ini yang dijual. Dijual. Dijualnya tadi berapa? 49 nggak salah nih ya. Saya jual 49 rehong. 49 rehong ya? 49 RB. Kalau untuk Anda, kalau Anda mau ini, saya kasih deh segini aja nih buat Anda ini. Segini aja. Untuk orang lain segini, untuk Anda segini. Anda tinggal cek aja di sini. Gunakan AI untuk melakukan pendalaman materi. TAK halusinasi, perseptura, mentorship, tadi kan sudah. No, ini bentuk norma panggul, bla 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 sampai sini 45. Ini 34 dapat. Uh, banyak ini tuh yang dijelaskan. Anak, reported, wawancara, nih wawancara gimana, manajerial gimana. Jawaban panjang, pikir seperti manajer dan lain sebagainya. Ini FR ini. Yang silakan kalau mau silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Soal plus jawaban kalau yang mana? Kalau yang drilling hanya segini, mana tadi Zoom. Ah, drilling hanya gini aja kalau drilling. Namanya juga drilling. Ah, hanya gini aja tuh. Yang jawabannya itu yang ditandai. Yang tandai.
yang tandai di bold ya, yang di bold aja. Tapi kan Anda bisa di copy paste copy karena ini bahan untuk FR itu. Copy, copy, udah masukin ke AI. Nanti kan penjelasannya ada. Jadi kita belajar tuh dari satu aja bisa banyak yang bisa kita pelajari. Kalau yang ini, yang ini harga di link, link saya jual itu 99, 99K, 99.000. Kalau untuk Anda 49. Bonusnya dikurangi 50.000 tuh. Nah, tadi dikurangi berapa? Dari 25, dari awalnya 649 ya. Lumayan tuh 24 tuh menurun. Silakan kalau mau. Nggak juga nggak apa-apa. Tahu nanti Anda dikasih ini kan. Dikasih Menpan dikasih, kemudian Zoom ini dikasih, kalau ini enggak. Ya, ini dikasih. Daftar tilik juga nanti dikasih. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Kalau untuk latihan soal seperti itu sudah TO tiap minggu, mungkin nanti setelah keluar saya belum masih juga TO untuk Agustus belum. Nanti TO akan kita laksanakan kalau sudah formasi keluar. Tiap minggu kok ada TO, tiap minggu untuk TO ada. Ya, TO itu hanya menguji. Jadi kenapa saya tidak menggunakan saya sebenarnya punya yang website untuk video dan lain sebagainya. Tetapi nggak akan berkembang kalau kita hanya dengerin video. Nggak, Anda nggak bisa nanya ke saya gitu ya. Kena, kenapa? Karena ini pengalaman saya sebagai reviewer nasional. Saya reviewer nasional itu dari tahun 2013 sampai 2018. Karena tahun 2018 saya mendirikan Bimbel, jadi saya nggak ikut lagi, takut ada konflik di interest gitu ya. Saya berarti berapa tahun? 5 tahun menjadi reviewer nasional. Saya paham bagaimana kompetensi. Jadi kesalahan-kesalahan terutama mahasiswa atau perawat belajar itu adalah satu, menghafal soal. Itu kesalahannya. Padahal yang seharusnya itu adalah memahami materi. Karena soal itu akan keluar dari C3 sampai dengan C6. Kalau C1, C1, C2 itu hanya tahu misalnya. Kayak tadi C1 itu adalah luka, warna luka. Wah, bokeh itu C1. Tapi kebanyakannya itu di sini. Kebanyakan di sini. Jadi bahaya kalau Anda menghafal soal. Karena tidak ada jaminan soal itu keluar. Tidak ada jaminan. Yang harus Anda pahami adalah materi, memahami materi, memahami bentuk struktur soal, latihan sering. Kalau nggak bisa, Anda nggak usah nanya saya, lebih banyak mandirinya, Anda bisa menggunakan AI. Kalau nggak bisa. Tapi untuk mendapatkan AI, untuk penggunaan AI, Anda harus punya sumber. Ya, sumbernya bisa e-book, bisa apapun soal-soal atau buku yang Anda buatkan. Tapi jangan pernah sekali-kali menghafal soal. Jangan pernah menghafal soal. Jadi, kenapa juga di saya itu ada Zoom subuh? Zoom subuh itu ada, Zoom subuh itu dari mulai 05 sampai dengan 06. Ya, pun rentangnya segini Zoom subuh itu. Kenapa? Ini tiap Zoom subuh itu nanti kan tiap hari ada FR, tiap hari ada FR. Nah, kita bahas FR ini di Zoom subuh. Anda belajar mana? Sekarang Anda masuk gelombang 10 misalnya, 10. Anda belajar itu ada dua di Zoom subuh dan Zoom malam. Zoom malam itu sekitar 19 sampai 21 Zoom. Dan semua Zoom ini rekamannya ada. Jadi Anda benar-benar belajar bagaimana mengerjakan soal, bukan saya nyuruh Anda menghafal soal. Untuk tryout, saya adakan tryout setiap minggu tryout. Dan nanti setelah formasi keluar, kuis pun harian pun ada. Semester ulama. Ya. Jadi yang ini sampai ujian, yang Zoom subuh sampai ujian. Kalau yang
eh, jam gelombang itu sampai sebulan. Nah, cuma kalau nanti naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Tiba-tiba misalnya saya sakit, saya apa, Anda misalnya masuk gelombang 10 dan belum dapat materi, itu materi sebenarnya sudah saya siapkan di materi umum. Materi umum. Nanti saya share kalau ada yang belum materi umum. Anda tinggal download semua materi, ada file sebanyak 333 file PDF yang bisa Anda pelajari. Tuh ada soal, ada materi, ada min map dan lain sebagainya. Silakan Anda pelajari di sana. Kemudian juga ada tryout dari mulai bulan bulan Januari, ada Zoom, rekaman Zoom dari bulan Januari. Jadi sebenarnya Anda gabung dengan materi selesai. Kemudian fungsinya Zoom Zoom subuh dan Zoom malam, Zoom subuh dan Zoom malam itu untuk merefresh. Ada kasus saya berikan misalnya 20 sampai dengan 50 soal dalam satu malam. Kita diskusi tentang ini. Kalau ada yang tidak paham, tanya. Tidak paham, tanya. Itu fungsinya. Jadi Anda dapat bimbingan langsung dengan saya. Tapi kalau belajar mandiri, Anda ada materi sudah saya siapkan. Kemudian AI juga sedang belajar sekarang. Jadi sebenarnya Anda tidak seakan-akan Anda belajar itu dari mulai bulan Januari sampai bulan September, gitu. Terus menerus kan artinya. Jum subuh juga terus menerus ya. Jadi dibimbing terus ya. Jadi itu teman-teman. Apalagi Anda kemarin dapat promo segini. Zoom-nya berapa kali itu? Rekamannya berapa kali? Lebih worth it juga menurut saya gitu ya. Dibanding saya hanya memberikan saya bisa aja videonya berikan, materinya berikan, selesai. Jadi Anda hanya diberi rekaman, dah selesai. Itu lebih nyaman buat saya. Dan walaupun sebenarnya ini sudah saya berikan di materi ada, tapi saya tambah plus Zoom tambahan. Ada 2 Zoom tambahan, subuh dan malam. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya materi udah disediakan, kemudian Zoom-nya ada 2, masih belum lulus, itu sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Itu teman-teman. Jadi kesalahan terbesar yang saya pernah rasakan sebagai pembimbing, sebagai dosen, sebagai pengawas soal uji kompetensi nasional, sebagai pembuat soal uji kompetensi nasional, eh, kesalahan terbanyak mahasiswa adalah menghafal soal. Jadi dia aman kalau sudah punya soal. Padahal yang dituntut adalah mengerti bagaimana soal itu dilakukan. Kenapa harus seperti itu? Ya. Nah, ya memang. Terus kemudian pertanyaannya juga kadang-kadang ini D3 kan beda dengan S1. D3 nurse ya. Kan beda, soalnya beda. Pertanyaan saya gini, ini D3 dan nurse. Di sini ada kateter. Kat ya, kateter. Memasang kateter di D3 dan di nurse beda atau sama? Beda atau sama? Coba. Nanti ada, Bu. Nanti ada. Kalau itu Bu ada, Bu. Kalau Anda perlunya itu berarti Ibu perlu e-book. E-book. Entah saya tunjukkan e-book yang mana. Coba. Sekarang pikirkan, sama enggak materi D3 dengan NES? FR. E-book. Mana? Oh, salah. Ayo, silakan. Ada yang jawab enggak? Memberi kateter D3 beda enggak dengan S1? Silakan. Oh, bukan yang ini, oh.
Bentar, saya cek. Yang mana? Yang mana? Bentar, saya punya banyak file. Sebentar. Oh, materi pokok. Nih materi pokok satu. Bentar lagi. Sebentar. Ini untuk D3, untuk tahun 2023 ya kemarin. Saya tunjukin ke Anda. Kumpulan rumus. Bentar. Nah, nih. Ini, bentar. Saya nyari ininya ya. Nyari penghapus. Belum hapus. D3, ini kan pasti sama. Kateter sama, ukurannya sama, caranya sama. NGT, NGT. Ini sama, ini sama. Yang bedanya apa? Yang bedanya antara ini dengan ini. Yang bedanya, D3 lebih banyak ini, yang S1 lebih banyak konsepnya, teorinya. Tapi D3 bisa keluar teori, bisa keluaran ini. Jadi di sini 40 sampai 50% tentang kateter, di D3 itu tentang tindakan. Kalau di S1 itu 435 sampai dengan 40%. Artinya maupun D3 maupun S1 ada soalnya. Nah, kalau yang ini baru saya buat tahun kemarin. Kemarin saya buat. Mungkin Ibu ya, yang maksud oleh Ibu ini pembahasannya. Ini ada nih tahun 330 halaman. Terapi komplementer nih, trik-triknya ada. Terapi komplementer juga ada nih di bawah. Semuanya, cara koloid, mana ya? Peroperasi, IWS, terapi komplementer di bawah, mentorship, preceptorship. Ini soalnya ada, dikasih soal juga di sini ada pembahasannya. Kalau di sini ada pembahasannya. Di sini ada pembahasannya, kunci jawaban pembahasan ada. Kalau yang tadi nggak ada. Tapi soalnya yang 500. Kalau nggak salah 500. Modal kepemimpinan, kepemimpinan fungsi manajemen, fungsi acuhan. Oh, berarti kelewat. Ada untuk komplementer, terapi komplementer ada nih. Hipnosis nih, hipnosis, yoga, posisi yoga, ini komplementer. Bekam, religi, titik akupuntur, akupresur, ada. Ada. Terus ini materi pokok, ini materi yang mengacu kepada permen yang terbaru 2023. Kisi-kisi tahun 2023. Kisi-kisinya. Nah, ini kan sudah jelasin nih. Perawat umum ini, perawat ahli. Perawat terampil ini, perawat terampil. Kisi-kisinya. Begitu teman-teman. Jadi ini untuk semuanya ini dan ini saya jual juga untuk Anda itu 49 saja. Normanya 99 normanya untuk Anda di sini. Yang drilling juga sama dengan harga yang sama. Balik lagi kepada tadi jawab pembahasan kita bagaimana untuk ini mana materinya ini materinya nggak ke sono. Kebanyakan iklan. Ada yang bisa dijawab, ada yang tanyakan terkait dengan AI, karena tanggung jawab saya adalah Anda bisa AI. Kalau Anda yang tidak paham, nanti di AI. Yo, silakan.
Ya, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, Ibu bisa nanya, Bapak Ibu bisa nanya di grup ya. Nanti nanti saya jelaskan kalau ada yang kurang pas gitu ya, kurang pas. Sekarang silakan siapa yang sudah download ChatGPT? Silakan siapa yang sudah download ChatGPT? Mau ke e-book serta bahasanya, mau ke e-book yang oh ada yang ini. Boleh, boleh silakan. Boleh milih. Coba Anda lihat di sini, link. Kalau Anda nggak percaya bahwa saya memberikan buat Anda. Oh, di sini ada link, jangan ke sini. Link dot link dot id slash kanduru. Nah, nih, kalau Anda tidak tahu nih, ini berapa saya berikan? 99 di sini. Ini yang tadi ya, 99 nih. Kemudian yang drilling, ada drilling. Ini 99 lagi. Padahal tahun kemarin saya jual segini. Tahun kemarin saya jual segini. Ini yang Ukom juga 99. Yang tadi 45 ya. Nah, untuk Anda tadi berapa nih? Saya lupa lagi untuk Anda. Ini FR, perawat resusitasi jantung FR-nya. 9.000 nih. 9.000. Oh. Jadi banyak ininya, banyak bonusnya kalau ikut dengan program dengan saya itu. Ya, sudah ya, bonus Nur Intan. Sudah bisa, Bu. Kak Intan, bisa ya? Boleh, Bu. E-book ada dua, drilling dan yang e-book itu ada dua, yang e-book 1.800 dan e-book yang FR, FR soal pembahasan. Ya, ya, silakan. Saya sudah coba gunakan, mantap. Ya udah, emang mantap, Bu. Jadi kalau Anda bisa ChatGPT, belajar lebih cepat, nyari materi lebih cepat. Kalau misalnya kan suka ada tuh, tolong dong bagi Anda ikut beberapa grup ya. Silakan aja Anda ikut beberapa grup. Ikut sono beberapa grup. Tiap ada ujian orang yang selesai ujian biasanya ngirim ini yang tadi keluar ini. Kan mereka nggak ngasih soal kan? Mereka ngasihnya misalnya yang saya keluar tadi dapat 3 etik. Wah, udah. Etika keperawatan ketik apa saja, pelajari ulang. Karena kemungkinan keluar, ini berdasar pengalaman ya, soal yang FR itu, FR tahun misalnya, ini nih, ini saya punya line. Anda ini Anda hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat misalnya. Ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalnya Anda kebagian yang kelima. Hari pertama FR-nya ada. Orang bahwa laporan hari pertama ini anak. Ini langsung Anda ChatGPT buat catatannya. Hari kedua muncul lagi, masukin ChatGPT buat catatannya. Hari ketiga FR keluar lagi, ChatGPT masukin catatannya. Hari keempat pas ada ujian, Anda di sini sudah ngoleksi banyak. Pada saat kesudian di sini, Insya Allah nilai Anda tertinggi. Tertinggi nilai Anda tertinggi. Insya Allah. Bisa itu digunakan. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang belajar dengan saya jam pagi, sore, jam subuh atau jam subuh atau jam eh, malam. Anda kan selalu dikasih soal sama saya, dikasih soal 20 masukkan ke ChatGPT. Jadi tiap ada ujian, ada waktu 2 jam bareng saya, Anda memiliki waktu 22 jam, katakanlah ini dibagi Anda 2 jam aja dengan menggunakan ChatGPT. Sukses indah lo Anda. Anda mau di CPNS, mau di P3K, gampang gitu dengan ChatGPT itu. Satu salah syaratnya Anda harus punya materi, kisi-kisi, soal-soal FR. Dah, jadi sorotannya mengapa segitu aja.
Itu teman-teman. Itu mudah bener. Coba kayak sekarang nanya. Anda punya senior. Nanya. Bisa jelasin tentang ukuran nggak? Ukuran AutoCAD. Oh nantilah saya sibuk. Nanti saya lagi sibuk. Nanti aja nanti malam. Berapa lama Anda nungguin dia? Pas nanti malam ternyata dia nggak bisa. Ngapain coba? Lebih baik Anda belajar mandiri dengan menggunakan AI. Siapkan materinya. Materinya apa? Anda nanti saya kasih di sini. Saya kasih ini, saya kasih. Kalau ini saya kasih. Karena saya ingin Anda lulus. Saya kasih. Mana? Kalau ini saya kasih nih, bentar. Daftar tilik. Daftar. Nah, kalau ini saya kasih. Bentar, ini mana ininya? Saya pakai yang mana barusan? Ah, kalau ini saya kasih. Daftar ilik itu adalah rangkuman dari kisi-kisi dan FR. Nih, ini khusus anggota dulu. Kateterisasi. Apa yang harus dicari kateterisasi? Copy paste di ChatGPT. Sampai semuanya di sini nih. Di sini. Skala skala Humpty Dumpty, kemudian etik, kemudian pemeriksaan tumbuh kembang, milestone, Wensleyan survei, termasuk juga di sini. Nih, kemarin katanya ada akupuntur, akupresur, herba, reiki, hipnosis, bekam, MPKP, MAKP, dan lain sebagainya. Ini adalah kumpulan dari kisi-kisi ringkasan saya tentang kisi-kisi dan FR. Jadi Anda, ini ada 6 lembar, bisa Anda gunakan. Nanti saya share ke grup Anda. Jangan khawatir. Nanti saya share ke grup Anda. Anda bisa cari itu semuanya dan nanti Anda tulis ini di print, ini sudah, ini belum, ini sudah. Kalau ini nah sudah serik. Kalau sudah semuanya dapat, contoh yang sudah. Oksigenasi, contoh yang sudah. Nah, ini kan. Kemudian satukan juga dengan ini. Satukan dengan ini. Ini satukan. Begitu. Jadi Anda memiliki mana yang harus saya pelajari, sudah jelas apa yang harus sudah Anda pelajari. Ada pertanyaan dan sudah siapa saja yang sudah mencoba? Baru seorang yang mencoba. Silakan sudah mencoba. Yang mau ebook silakan masuk ke sini ya, langsung ke sini aja. Tapi nanti setelah kita selesai. Nah, ini punya HP saya ya. Nah, ini HP saya. HP yang sudah kemana-mana ini. Gampang ngapalin HP saya. 13 13 55 56 57. Udah gampang tuh. 08 13 13 55 56 57. Gampang. Kalau yang mau ebook, mau apa, mau bertanya, silakan di sana. Ada pertanyaan teman-teman? Mudah sekali untuk menggunakan eh, apa? Menggunakan ChatGPT. Jadi itu nanti materinya saya kirim ke grup Anda. Saya kirim materinya, tadi materi di PDF tadi, nanti juga sekalian materi-materi yang sudah saya janjikan dari mulai daftar tilik sampai dengan permen. Ada pertanyaan teman-teman? Atau cukup? Atau silakan coba, saya nunggu komentar Anda. Coba tadi yang sudah mencoba adalah Bekanur Intang. Sudah mencoba, sudah digunakan, mantap, sudah, sudah ada. Jadi sudah ada yang bisa, ya, sudah ada yang bisa. Gitu. Anda pun mau bikin makalah, boleh Anda coba. Mau nulis skripsi juga bisa tuh di ChatGPT. Menulis skripsi bisa. Cuma jangan sampai copy paste di ChatGPT. Anda pakai Turnitin, pakai Quillbot gitu. Supaya tidak terbaca bahwa itu adalah AI.
Gitu ya, teman-teman. Ada yang sudah nyoba lagi? Kalau ada yang belum, nanti silahkan eh, testimoni bagaimana menggunakan ChatGPT di grup WA. Kalau ada yang bertanya, silakan di grup WA. Saya terbuka menjelaskan. Mudah-mudahan kalau nggak sibuk, biasanya langsung saya jawab. Kalau saya sibuk, biasanya bentar. Penggunaan HP bisa banget, bisa banget. Saya juga pakai pakai HP. Kadang-kadang pakai HP, masuk ke. Yang penting selama Anda bisa menggunakan Google, artinya bisa. Itu aja. Gampang, sederhana, jawaban sederhana. Selama Anda bisa menggunakan Google, bisa apa? Bisa main Google, main googling, Anda bisa pakai ChatGPT. Jangan khawatir. Coba aja, coba aja dicoba. Ayo Mas Nur, Kak Nur, ya, dicoba aja coba. Masuk ke Chrome ataupun Safari atau apa, Firefox atau apapun itu. Masuk ke Google, ketik ChatGPT, coba tulis. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Bisa nggak? Oh, Mas mesti malah pergi dia. Lagi dinas kali. Ini. Oke, itu teman-teman. Kalau tidak ada yang apa ditanyakan sampai di sini, rekamannya nanti saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.